Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan menjelaskan mengenai tafsir surat Al-Alaq ayat 1-2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana asbabun nuzul turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Berawal dari ketika malam 17 Ramadan, ketika itu Rasulullah Muhammad SAW sedang bertahanus di Gua Hiro. Kemudian, tiba-tiba Malaikat Jibril datang menemui beliau. Malaikat Jibril berkata dan menyampaikan wahyu yang akan menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW adalah akan menjadi seorang Rasul. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, Iqra ya Muhammad. Kemudian Nabi berkata, Wallahu ma'ana biqori. Kemudian Malaikat Jibril berkata lagi, Iqra ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata lagi, Wallahu ma'ana biqori. Kemudian Malaikat Jibril berkata kembali, Iqra ya Muhammad. Kemudian Nabi menjawab kembali, Wallahu ma'ana biqori. Kemudian saat itu Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Seketika Nabi merasa sangat kaget dan juga merasa bahwa dadanya itu tersesak. Kemudian beliau pulang untuk menemui istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian setelah itu Nabi menceritakan apa yang terjadi padanya ketika malam itu. Kemudian istrinya membawa Nabi kepada pamannya, Waraqah bin Nufail, dan saat itu pamannya berkata bahwa itu merupakan tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad akan menjadi seorang Rasul, yaitu penyampai wahyu dari Tuhannya. Dalam kitab Tafsirul Quran, menurut Abi Mudzaffar Al-Sam'ani, bahwa menurut beliau di ayat pertama surat Al-Alaq ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, makna Iqra di sini itu adalah membaca, yaitu merujuk kepada penyampaian wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu menyuruh kepada Nabi agar membaca. Kemudian Bismi Rabbik mengandung dua makna. Yang pertama adalah mengawali segala suatu hal dengan menyebut nama Tuhan. Bisa dengan Bismillah, itu dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua adalah ketika melakukan sesuatu harus ala ismillah, yaitu atas nama Allah. Kemudian yang kedua, menurut beliau di Quran surat Al-Alaq ayat kedua, yaitu khalaqal insana min 'alaq, bahwa makna 'alaq di sini karena kan Allah menciptakan manusia min 'alaq. 'Alaq di sini merupakan kata jamak dari alaqah. Adapun apa itu alaqah? Alaqah itu adalah darah. Alaqah berasal dari amsaj. Amsaj di sini merupakan suatu sel gamet, yaitu sel untuk reproduksi manusia yang dihasilkan oleh organisme, salah satunya manusia. Dan dari sel ini ada sifat turunan, yaitu genetik, sifat genetik dari orang tuanya. Jadi sel di sini merupakan bukan sel yang hanya bersifat materi saja, tetapi juga sel yang akan mewariskan sifat genetik manusia secara turun-temurun. Dalam kitab Hasyiatul Qunawi, ini penafsiran dari Imam Al-Baidawi.
mengenai Al-Quran surat Al-Alaq yang pertama. Menurut beliau, di dalam ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbik bermakna menyebut nama Tuhan ketika akan melakukan permulaan segala sesuatu atau memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, makna bismi rabbik di sini juga merupakan isti'anah, yaitu merupakan suatu bentuk meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian menurut beliau di ayat ke alladzi khalaq, bismi rabbika alladzi khalaq, menurut beliau alladzi khalaq ini bermakna bahwa di balik mencipta, Allah memerintahkan untuk kepada makhluknya untuk membaca, di samping itu juga manusia harus berhati-hati bahwa ketika dalam membaca, jangan sampai walaupun menyebutkan nama kebesaran Tuhan dengan nama Allah, tetapi dalam konteks nyatanya, manusia itu merasa bahwa dirinya lah yang besar. Maksudnya, menyebut nama Allah untuk membesarkan dirinya. Hal inilah yang sebaiknya dijauhi. Karena kemurahan hati itu akan datang dari ketundukan manusia kepada Tuhannya. Ini ayat kedua dari surat Al-Alaq di sini. Menurut beliau, khalaqal insana min 'alaq, anak di sini berasal dari kata alaqah, yakni menurut beliau semacam lintah dari darah yang menggantung di dalam rahim perempuan. Dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, selanjutnya, yaitu yang keempat, saya akan menyampaikan mengenai penafsiran dari Abdullah Al-Qasim. Menurut beliau, penafsiran dari ayat pertama surat Al-Alaq ini, yang pertama adalah Iqra. Iqra di sini merupakan perintah untuk membaca, yaitu perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Kemudian Bismi Rabbik di sini bermakna bahwa menyebut dengan nama Allah, yaitu dengan memohon pertolongan kepadanya. Kemudian alladzi khalaq di sini bermakna bahwa Allah itu adalah pencipta segalanya. Allah menciptakan segalanya, termasuk nikmat-nikmat. Jadi, menurut beliau, di ayat ini kita harus mengingat bahwa Allah ini menciptakan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Untuk itu, kita harus dapat senantiasa bersyukur dalam kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, mengenai ayat kedua, menurut beliau, Allah menciptakan manusia dengan terhormat untuk menghormat kepadanya. Kemudian min alaq di sini, alaq itu merupakan berasal dari isim jamak dari alaqoh, yaitu berarti darah padat yang menggantung di rahim perempuan yang berawal dari nutfah kemudian menjadi alaqoh. Dalam kitab tafsir Juz Amma, dan yang terakhir ada penafsiran menurut Usmaini. Menurut beliau, makna Iqra di sini yaitu memohon pertolongan kepada Allah dengan nama Allah yang baik. Karena menurut beliau nama Allah itu semuanya baik. Dan memang nama Allah itu baik. Kemudian Bismi Rabbik memulai semua hal dengan menyebut nama Allah. Bismi Rabbik di sini juga mengandung tauhid rububiyah, yakni tauhid mentuhankan Allah sebagai sang pencipta. Kemudian mengenai penafsiran dari ayat kedua, menurut beliau khalaqa di sini bermakna umum, karena menurut kaidah penafsiran ada yang dinamakan dengan kaidah hadful maf'ul, di mana objeknya ini dibuang. Jadi maknanya ini akan umum atau menyeluruh, dan jadi makna di khalaqa di sini juga menyeluruh, bukan sebatas pada penciptaan tertentu, tetapi juga menciptakan segalanya. Kemudian khalaqal insana min 'alaq di sini manusia diciptakan untuk menghormati dan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun
kata alaq di sini merupakan jama dari alaqoh, seperti halnya syajar yang merupakan jama dari syajaroh. Kemudian awal kehidupan manusia menurut beliau ibarat cacing merah yang kecil yang terbuat dari darah, tetapi dia itu mendiami rahim perempuan. Dan tapi jika darah tersebut kosong, maka darah tersebut akan binasa. Maka darinya Allah meniupkan ruh agar darah tersebut bisa hidup. Kemudian mengenai penciptaan manusia sendiri, seringkali ada yang bermakna kontradiktif bahwa manusia itu diciptakan dari tin, dari turab, kemudian dari solsolin. Namun sebenarnya ayat yang Allah sebutkan itu tidaklah berkontradiktif karena sesungguhnya semuanya itu berkembang. Jika penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam diciptakan dari turab atau tanah, maka berbeda halnya dengan para keturunannya, yaitu Bani Adam. Keturunan dari Nabi Adam ini diciptakan dari nutfah, bukan dari turab, tapi turab itu penciptaan awal Nabi Adam. Kalau keturunannya itu diciptakan dari nutfah atau air. Menurut beliau, tafsir dari kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra di sini bermakna tidak hanya membaca, tetapi juga meneliti, menelaah, dan juga mengobservasi. Iqra di sini tidak hanya membaca dalam artian membaca teks, tetapi juga membaca konteks. Dalam halnya di sini, membaca di sini adalah membaca situasi yang ada, yang akan dapat dijadikan pelajaran. Jadi, ketika kita akan meneliti sesuatu yang akan menjadi ilmu, jangan lupa menyertai nama Allah, yaitu ketika Iqra adalah sesuatu potensi yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu potensi untuk membaca, dan potensi ini telah diberikan sejak manusia lahir. Kemudian bismi rabbik di sini jangan sampai manusia itu lupa bahwa ketika manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan, jangan lupa sertakan Allah di dalamnya, yaitu dengan menyebutkan nama Allah. Kemudian menurut beliau di Al-Quran surat Al-Alaq ayat yang kedua, yaitu khalaqal insana min alaq, bahwa manusia itu diciptakan dari alaq. Alaq di sini merupakan darah yang menggantung. Dari sifat alaq di sini tidak hanya bermakna bahwa alaq ini merupakan isim, tetapi juga bisa merupakan sifat, yaitu ketergantungan. Jadi alaq di sini bisa bermakna ketergantungan. Ketergantungan merupakan sifat manusia yang memang dalam hakikatnya manusia ini merupakan makhluk yang senantiasa bergantung kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.